Ciri-ciri orang tidak ikhlas. Ikhlas bergantung kepada Allah. Dia beramal tapi hatinya tidak bergantung kepada Allah. Hatinya bergantung kepada amal. Apa ciri-cirinya? Orang yang kurang ikhlas ini nuqsanur raja, harapan dia kepada Allah berkurang jika dia bermaksiat. Pasti belum paham. Ini contoh. Jika hari ini kita buat dosa, terus doa, yakin gak doanya dikabulkan Allah? Ya, gimana? Ini tadi siang nih dosa, habis itu kita doa, yakin gak doanya diterima? Gimana Haji Syarbini? Yakin gak? Saya balik. Hari ini sedekah, datang ke majelis guru, habis itu doa, yakin gak doanya diterima? Oh, berarti belum ikhlas. Ya, hati-hati, itu belum ikhlas. Saya mau tanya, Allah itu mampukah mengabulkan doa dari semua hamba meskipun hamba itu tidak melakukan apa-apa? Ya. Saya mau tanya lagi, Allah itu perlukah amal kita? Jadi kalau kita sedekah untuk Allah atau untuk kita, maka sedekah itu tidak boleh menambah ikhlas. Ikhlas itu harus tetap. Ikhlas itu gak boleh berubah-ubah. Inilah maksud Imam Asy'ari mengatakan iman la yazid wa la yankus. Iman tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Tidak boleh bertambah dengan taat, tidak boleh berkurang dengan maksiat. Maksudnya apa? Iman gak boleh berubah-ubah. Kalau dia berubah-ubah, nanti kalau maksiat batal imannya. Inilah yang terjadi pada Barsisa. Karena Barsisa itu merasa imannya tinggi karena banyak amal. Barsisa itu muridnya banyak. Saking banyaknya, murid-muridnya tidak ada tempat lagi di masjid. Pesantrennya luas. Itu murid gak sempat, gak ada tempat, ruang tuh duduk. Lalu murid-murid dia suruh, lah kamu duduk di atas kepala orang. Maksudnya apa? Duduk bukan di bumi, duduknya di atas, di udara. Tapi Barsisa, orang yang jika dia percaya kepada Allah, percayanya bergantung amal. Amal tadi ada baik, ada buruk. Si Barsisa tambah amal baik, tambah iman. Tambah amal buruk, batal iman. Benarlah terjadi. Barsisa diuji oleh Allah. Datanglah syaitan. Jadi syaitan itu ujian dari Allah untuk kita. Syaitan menggoda dia pakai khamar, gak bisa. Tua, gak bisa. Diuji lagi dengan perempuan, gak bisa. Karena dia seorang perempuan. Kalau dia laki-laki, kebalik ya, Barsisa laki-laki perempuan. Diuji dengan lawan jenisnya, gak mempan, apalagi sesama jenis. Kalau sekarang banyak yang sesama jenis kayaknya mulai ya. Jadi sekarang itu agak ngeri paman. Ada orang suka sesama jenis itu agak pusing saya itu ya. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita, anak-anak kita semua ya. Kalaupun terjadi kita nggak benci, ayo sadar aja sekarang. Kita nggak akan benci pelaku maksiat, kita cuma benci maksiatnya ya. Jadi siapa yang pernah melakukan kemaksiatan jangan merasa hina. Allah selalu buka pintu maaf. Mau nggak datang kepada Allah gitu? Apa kata kawan saya datang? Saya ini banyak maksiat. Allah nggak mungkin ampuni saya. Itu yang kafir di situ. Allah tidak mungkin ampuni saya. Dia buruk sangka kepada Allah. Itu kafir itu Pak. Harus ulang syahadatnya itu. Ulang syahadatnya yang ngomong begitu.
Jadi amal tidak boleh membuat iman naik atau turun. Iman harus tetap. Kepercayaan kepada Allah tidak boleh berubah-ubah. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang diajar guru-guru kita, sifat 20. Tidak boleh kita berpikir buruk tentang Allah, apapun kejadiannya. Ada kawan kita dulu masa pandemi, wah pakai masker kemana-mana, tangan cuci. Kalau antri di Indomaret itu nggak boleh dekat-dekat. Kalau kita dekat, kita langsung dihardik. Kamu menjauh. Social pending, distancing. Pura-pura nggak tahu ya. Tapi sudah bagus begitu, doanya juga panjang. Kena pandemi, sakit, di saat itu nangis-nangis, saya sudah begini, saya sudah begitu. Akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Nah, ini bahayanya. Ya, saya kan sudah sholat, katanya pandemi akan menghinggapi orang-orang munafik. Loh, saya munafik dong? Nggak nyambung. Jadi ada orang-orang yang imannya tergantung amalnya. Ini tidak baik. Ya, kita ulangi ya. Ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, dia bergantung kepada amalnya, bukan bergantung kepada Allah. Dia goyang goncang di saat terjadi maksiat atau bencana. Indonesia kan negeri yang beriman, kenapa masih kena musibah? Itu zaman-zaman pandemi itu banyak yang ngomong begitu. Kita kan sudah sholat, sudah haji, sudah umroh, udah bu hajah, bu haji, bu umroh disebut gak? Bu sholat gak ada ya? Tapi kenapa masih begini? Kenapa? Bertanya begitu membuat batal keikhlasannya. Batal keikhlasannya. Untung gak batal imannya. Ya? Jadi ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Nah, ini gak usah jauh-jauh nih. Suami istri kalau sudah tulus ikhlas, apapun kurang pasangannya diterima. Cintanya gak berubah. Itu ke makhluk loh. Ke makhluk. Kepada makhluk cinta tidak berubah, meskipun pasangannya dulu rambutnya hitam sekarang putih, dulu wajahnya kenceng sekarang sudah turun, kena gravitasi bumi, ditarik sama bumi ya. Dulu nggak usah pakai bedak, sekarang udah pakai bedak tetap aja juelek. Tapi kalau sudah cinta, yang dicintakan bukan fisik. Cinta fisik itu cuma awal bertemu. Pertemuan kedua, ketiga yang diperhatikan adalah bukan muka lagi, tapi akhlaknya. Maka saya sering tanya, maukah duduk bersama orang cantik nih bapak-bapak ya? Mau nggak duduk sama orang cantik tapi ketus, tau ketus? Judes, kata-kata kasar. Kita duduk cantik, seksi, apalagi istilahnya bang, bening. Ibu yang ngasih istilah bu ya, bukan saya bu ya. Duduk montok gitu ya. Tapi ngeliat apa lo? Ngeliat gua wajah cantik tapi lidahnya kasar, mau? Nggak mau ya? Ada orang wajahnya biasa tapi nggak jelek, biasa. Ngomongnya luar biasa. Kita lebih nyaman bicara 2 jam dengan dia daripada 2 detik bersama perempuan cantik tapi lidahnya kasar. Kenapa? Yang dipandang batinnya. Nanti pasangan yang begini, rambut sudah berubah, muka sudah mulai keriput, tapi yang muncul bukan benci, karena cintanya bukan berdasarkan fisik pasangannya, cintanya berdasarkan ketulusannya. Jika kepada makhluk bernama pasangan, bernama teman boleh terjadi begitu, kenapa kepada Allah kita tidak lakukan hal yang lebih tinggi? Masa bertuhan kepada Allahnya cuma waktu enak-enak ya, hanya waktu taat? Jangan begitu. Allah itu saat kita taat atau kita terjebak maksiat tetap Tuhan kita.
Jika taat tidak merasa kita soleh, jika terjebak maksiat tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah. Jadi apapun maksiat kita, yang penting jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, segera kembali kepada Allah. Ada yang bertanya, Ustadz, guru, kata guru saya di kampung, di kota, di majelis, kalau kita tobat tidak boleh maksiat lagi, maka tobatnya cukup sekali. Kalau saya tobat malam ini, besok saya maksiat lagi, gimana itu? Kata gurunya, tidak boleh, maksiat harus berhenti. Ingat, maksiat itu mau tobat gak tobat tetap gak boleh. Sepakat? Saya gak tobat, maksiat boleh gak? Emang boleh? Hah? Saya gak tobat, boleh gak maksiat? Jadi si ustadz ini salah paham, dikira kalau sudah tobat baru maksiat tak boleh. Itu yang difahami oleh masyarakat awam. Maka orang-orang awam tidak mau tobat, nanti saja kalau sudah tua. Emang siapa yang tahu kita hidup sampai tua? Udah banyak kawan kita meninggal waktu muda. Ada yang masa kecil, banyak ya. Jadi kalau tobat tidak usah nunggu tua. Tobat itu kapan ingat maksiat, tobat saat itu juga. Terus gimana kalau besok diulang lagi? Niat maksiat, jangan niat, itu yang disebut tobat. Jadi tobat itu sadar dari kesalahan dan berniat untuk tidak mengulangi. Seandainya besok terjadi, urusan besok, tobat lagi kita. Yang penting tidak niat bermaksiat. Ada maksiat bikin candu, tapi setiap selesai melakukannya nyesel. Itu banyak maksiatnya ya. Mungkin masing-masing punya pengalaman itu. Ada suatu maksiat bikin candu, tapi baru saja selesai menyesal. Nah, ingat-ingat saja itu apa ya, saya nggak usah sebut karena ada yang jorok-jorok soalnya, ada yang mesum-mesum. Ketika menyesal, setan datang. Nanti aja tobatnya, besok kamu begitu lagi. Tapi kadang setannya minjam lidah ustadz. Nah, ini yang bahaya. Nggak boleh taubat sambalado. Tahu taubat sambalado? Habis tobat maksiat lagi. Yang nggak boleh itu setelah tobat niat maksiat, itu nggak boleh. Yang wajib itu tobat. Tobat itu bukan sunat. Tobat itu hukumnya wajib. Apa arti tobat? Sadar bahwa yang kita lakukan salah, itu disebut tobat. Mengaku kepada Allah bahwa kita salah, itu yang disebut tobat. Kalau di dunia kerja, orang tidak sukses melakukan pekerjaannya lalu dia tidak menyalahkan orang lain, itu disebut dengan taubat. Taubat para pekerja. Nanti coba lihat nih, di dunia kerja kita punya tim, punya kawan, terus gagal, kawan kita nyalahin temannya. Ini orang harus diajarin cara tobat, harus diajar bagaimana cara tobat. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, adik-adik sekalian, tobat hukumnya apa? Wajib, tidak boleh ditunda. Yang tidak boleh satu lagi apa? Berniat mengulang maksiat. Kita tobat malam ini, besok ada yang tahu apa yang terjadi? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah hidup atau mati, apakah taat atau maksiat, maka tidak boleh menghukumi untuk esok hari. Ya, inilah kenapa seorang pembunuh Algojo di zaman Bani Israel, dia membunuh 99 orang, datang ke seorang ulama. Ulamanya
ulamanya panitia neraka. Tahu panitia neraka? Ya, orang belum masuk surga, belum masuk neraka, sudah cam orang, ini kamu ahli neraka, kamu ahli neraka. Banyak nggak Ustadz begitu hari ini? Guru-guru jadi sekolah banyak begitu. Ini kalau ada yang guru, tolong jangan mengajar murid menjadi seperti panitia neraka. Cukuplah malaikat Malik menjadi panitia nerakanya. Anak kita nggak sholat, neraka kamu, jangan begitu. Ngajarin anak jangan pakai ancaman, ajar anak itu pakai motivasi kayak tadi. Kamu kalau bisa ini kasih duit 200 gitu. Cuma nggak mungkin tiap hari ya. Anak-anak yang dibesarkan dengan ancaman itu akan hidup penuh ketakutan, gelisah. Kalau dia jadi ustadznya suka ngancem ntar. Ini coba ntar lihat nih, ada ustadz suka ngancem. Itu dulu suka diancem sama gurunya, sama bapaknya, ibunya. Pakai rotan. Kamu kalau nggak sholat nih rotan nih. Ya. Tapi ada orang yang dibesarkan dengan kasih sayang. Ya. Ada yang pakai apresiasi. Kamu sholat, kamu puasa. Ini adik-adik kemarin puasa nggak? Bulan puasa kemarin. Puasa berapa hari? 31 hari. Ya. Ada berapa hari puasanya? Lupa. Nah, pernah nggak ngomong kepada anak? Nah, kalau kamu puasa genap 30 hari, nanti ayah belikan mainan. Pernah begitu? Itu namanya apresiasi. Banyakkan apresiasi. Tapi jangan sampai tua. Cukup ketika dia sampai umur anak-anaknya habis. Namun kita ini kelewat, sudah tua masih pakai apresiasi. Maka capek juga tuh paman tuh ya. Udah tua-tua, pikirannya anak-anak. Kalau ketemu maunya dapat pembagian. Ini namanya badan tua, mental anak-anak. Tapi saya yakin yang di depan ini semuanya udah mateng ya. Mateng tuanya. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ciri-ciri orang yang ikhlas, ciri-ciri orang yang hatinya bergantung kepada Allah, dia taat, tidak merasa soleh, tidak merasa suci, dia maksiat, dia tidak putus asa, dia cepat bertobat, dia segera bertobat. Ini bapak ibu yang suami istri masih sering tengkar kan? Nah, ciri-ciri orang yang suka tobat, suka minta maaf. Jangan mahal ngasih maaf ya, harus suka minta maaf. Nah, tapi biasanya pasangan ngomong gini, ntar kamu ulangi lagi ya, ntar, besok, sekarang yang penting minta maaf dulu. Itu yang benar. Sampai kemudian suka meminta maaf itu menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, lama-lama dia tidak akan lagi melakukan kesalahan-kesalahannya. Jadi jangan kemudian ditolak orang minta maaf, ntar kamu besok melakukan lagi ya. Jangan begitu. Allah tidak begitu kepada kita. Allah itu menyebut dirinya Tawwab. Ini sering saya bahas ya. Tawwab ini ada tasdidnya. Apa arti Tawwab? Kalau di terjemahan, yang maha menerima taubat. Tapi ternyata dalam bahasa Arab, jika di tengahnya itu dikasih tasdid, ini ada teorinya, tapi saya kasih teori gampang aja, nggak usah pakai teori-teori istilah-istilah yang sono ya. Maka ini disebut dengan mubalaghah atau taksir, kira-kira begitu kalau diistilahkan. Allah itu maha menerima taubat yang berulang-ulang, bukan sekali taubat. Itulah rahasianya kenapa selesai wudhu kita baca doa. Apa doanya? Allahumma ja'alni, ayo adik-adik, tuh bapak-bapak itu udah lupa tuh ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ada kalimatnya, tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang tawwabin. Apa arti tawwabin? Orang yang suka mengulang-ulang tobat.
Kenapa suka mengulang tobat? Karena engkau mengatakan, ya Allah, kullu bani Adam khatta'un, semua anak manusia pasti banyak salah. Ar-Razi, kata orang Ustadz Buya, apa itu kata orang, tapi saya ini banyak salah, banyak dosa, baik lisan, mata, semua. Allah Tawwabin, Allah maha menerima tobat yang berulang-ulang. Karena maksiat itu candu, Allah mengerti, maka Allah mengatakan, aku maha menerima tobat berkali-kali. Harapannya jangan candu maksiat, tapi candulah tobat, kecanduan bertobat. Nabi berapa kali bertobat setiap hari? 100 kali. Saya tanya, Nabi punya dosa enggak? Enggak. Tapi Nabi merasa berdosa. Maka tawabin ini maknanya orang yang merasa banyak dosa. Itu makna tawabin. Orang yang merasa banyak dan berulang-ulang buat dosa. Itulah juga perbedaannya antara tawabin dengan kelompok yang disebut di dalam kitab ini. Orang yang merasa sok suci dengan solat-solatnya. Orang yang merasa sok benar dengan pemahaman-pemahamannya. Orang begini tidak disebut tawabin. Ya, tawabin ini kalau salah ngaku salah. Kalau salah minta maaf. Jika ada orang mempermasalahkan dia, dia kemudian minta ampun kepada Allah. Ini disebut tawabin. Maka saya mengajak semua yang hadir malam ini, termasuk diri saya sendiri. Jika Rasulullah tidak berdosa, tapi beliau merasa berdosa, malam ini saya mau tanya, apakah ada di antara kita yang tidak berdosa? Oleh karena itu, kita wajib merasa banyak dosa. Jika demikian, wajib bertaubat. Nabi tidak berdosa berapa kali sehari? 100 kali bertobat. Seharusnya kita 5 waktu 500 kali, 100 seharusnya. Tapi Nabi tidak wajibkan. Cukup habis sholat 3 kali, ya. Jadi nanti kalau habis sholat nih adik-adik, jangan langsung berdiri. Habis sholat istighfar dulu, astaghfirullah. Bagian terakhir, ya. Yang terakhir, dosa itu ada 3 macam. Ada 3 tingkat. Ada dosa awam. Kebanyakan kita menganggap dosa ini dosa awam. Orang awam menganggap dosa mata, telinga, lisan, tangan, kaki kemaluan, dosa nilep duit orang. Itu dosa menurut orang awam. Itu benar. Akhirnya jika ada orang yang rajin sholat, dia merasa nggak berdosa. Jika ada orang nggak korupsi, dia merasa sudah nggak dosa. Tapi dia lupa bahwa ada dosa yang di atasnya, ya. Dosa khawas. Khawas itu khusus. Apa dosa khawas? Dosa kolbu. Sholat udah, tapi hati merasa iri nggak dengan orang lain? Ada perasaan iri? Kok dia dapat bantuan saya tidak? Iri? Berarti kolbunya berdosa. Ini dosa khawas, ya. Iri. Coba yang duduk sekarang, ada nggak terbersit di hatinya merasa lebih baik dari teman di sampingnya? Terbersit saja. Pasti ada. Merasa lebih baik, merasa lebih cantik, merasa lebih soleh. Jika itu muncul disebut sombong. Itu disebut apa? Sombong. Sudah tobat belum dari dosa sombong? Sudah tobat belum dari dosa iri, dengki? Nah, itu masuk situ. Tadi sholat nggak? Sholat, benar. Dalam sholat ingat Allah atau lupa? Lupa, ya, lalai. Nah, lalai itu bahasa Arabnya ghaflah. Lalai itu dosa itu.
Berarti semua kita dalam taat pun kita masih bisa dosa. Kita merasa sholat tapi sebenarnya kita sedang bermaksiat. Oleh karena itu ba'da sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar lagi. Itu rahasianya sebenarnya, ya. Dosa kolbu orang-orang yang khawas, ya, merasa iri dengki. Terakhir dosa, ada lagi di atasnya, khawasul khawas. Khawasul khawas itu bukan dosa kolbu, dia dosa ruh. Ruh itu nggak ada dosanya. Ruh itu bab adab. Jika berdoa kepada Allah, lalu hati kita mengatakan, saya sudah minta, sudah doa, kok belum dikasih. Ini namanya adabnya tidak baik. Itu dosa. Dosa di kolbu. Bukan di kolbu, di ruh. Ruh ini tidak ada dosanya sebenarnya, tapi ketutup oleh adab yang tidak baik. Pernah mikir begitu gak? Saya sudah doa kok belum dikabul. Itu dosa itu. Harus diistighfarkan. Nabi-nabi bersih dari semua dosa ini. Tapi Nabi masih merasa berdosa. Jika demikian tingkat daripada dosa, semua kita ada dosa. Dan semua kita banyak dosa. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari banyak-banyak bertaubat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih.